Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sudah berdoa dan kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan yang punya firman, yang telah menolong kami dan menyertai kami, bahkan memberikan kesempatan bagi kami mendengarkan kesaksian bagaimana anak-anak-Mu berjalan dalam Tuhan dan mendapat berkat dan perlindungan dan pemeliharaan daripada-Mu. Kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan bicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba untuk menjadi alat saluran berkat firman, dan berikan kepada kami semua sikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami, saya mohon mungkin pintu agak tutup sendiri. Saya punya mobil itu silaunya kena pas di biji mata saya. Salah parkir. Yang satu sebelah ini. Ya. Salah parkir apa? Ya pas. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk kesaksian tadi. Sudah bawa 2 minggu ini Kak, saya mengambil topik berhubungan dengan doa. Mari kita buka Mazmur 145. Mazmur 145. Mazmur 145, kita akan membaca ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Mazmur 145 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertuduh. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan tangannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia yang kita kenal adalah dunia yang memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang kaya, yang berkuasa, yang terkenal dan yang berpengaruh. Tetapi Tuhan memberikan keistimewaan kepada anak-anaknya untuk berdoa, untuk menghampiri tahtanya, untuk masuk ke hadiratnya. Saudara-saudara, tidak pandang kaya atau miskin, berkuasa atau rakyat jelata, orang terkenal atau biasa-biasa saja, orang berpengaruh atau orang biasa, bersekolah atau tidak bersekolah, semua anak Tuhan punya hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama, akses yang sama untuk menemui Tuhan. Luar biasa ya. Sama, tidak ada pembatasan. Setiap orang memiliki kesempatan terbuka luas untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tidak peduli siapa kita atau betapa kecilnya kita mungkin di pandangan orang lain. Kita tidak perlu antri untuk masuk ke hadirat Allah. Terpikir begini, pendeta duluan yang berdoa, Tuhan dekat dengan. Tidak. Siapapun saudara, bahkan saudara, kita tidak perlu antri untuk mencurahkan kegundahan kita, isi hati kita, mencurahkan pergumulan kita, persoalan kita, bahkan mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau saya belajar konseling, dan biasanya kalau kita konseling, kadang-kadang kita juga malu bercerita pergumulan kita tuh. Tapi kalau kepada Tuhan, tidak. Kita sendiri saja. Siapa yang dengar? Tidak ada. Mungkin setan dia dengar-dengar dan dia marah, betul. Tapi tidak apa-apa. Kita curahkan, Tuhan, aduh ini saya kok begini. Tadi dengar kesaksian Ibu Yanti tadi, itulah kesaksian ibu-ibu. Ibu ini juga pernah bicara dengan saya waktu masih sibuk sekali.
menangis. Itu seperti itu. Tapi curahkan isi hati kepada Tuhan. Saudara, namun demikian, ada hal-hal yang harus diperhatikan sehingga doa kita berkenan kepada Allah. Kita bisa berkata begini, siapapun kita, kondisi apapun, kita punya jabatan di gereja atau tidak, kita diurapi sebagai hamba Tuhan atau tidak, kita cuma biasa, siapapun kita bisa punya akses untuk berdoa. Tetapi ini harus kita perhatikan. Ada doa-doa yang berkenan kepada Allah, ada yang tidak. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini, doa yang dikenal Tuhan, atau juga bisa doa yang menggerakkan hati Tuhan. Pertanyaannya, doa siapakah? Kalau berkata siapa berarti orang ya. Doa siapakah yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Doa siapakah yang berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara, berdasarkan Mazmur 145 ayat 14-21, dari pengalaman Daud secara pribadi, kita akan mempelajari 4 sikap berdoa yang berkenan kepada Tuhan. 4 sikap yang pendoa, 4 sikap berdoa yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita lihat ayat 14 sampai ayat 16. Yang pertama, doa dari orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang 16, saudara, itu jelas sekali. Doa dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Artinya para pendoa yang dikenal oleh Tuhan adalah pendoa yang memiliki kerendahan hati untuk menantikan pertolongan Tuhan. Nah, siapakah yang menantikan pertolongan Tuhan? Kita lihat menarik ayat 14. Kita lihat. Kata apa yang menarik di situ bagi Bapak Ibu Saudara? Di ayat 14. Penopang. Ada lagi? Orang yang jatuh. Tetapi saya tertarik di ayat kata ini. Tuhan penopang bagi. Dua kata ini. Semua orang. Semua orang. Tidak terbatas. Saudara-saudara, Tuhan penopang bagi semua orang. Jadi siapa yang perlu menantikan Tuhan? Semua orang. Khususnya adalah anak-anak Tuhan. Semua orang yang dengan rendah hati menantikan pertolongan Tuhan. Semua orang yang jatuh. Nah, dikatakan siapa yang datang? Semua orang yang apa? Yang jatuh. Yang kedua, semua orang yang tertunduk. Kadang-kala yang dikatakan, kalau dikatakan tertunduk begini. Sampai tadi pagi, teman Tidus datang, baru saya tanya, Tidus kenapa? Langsung dia tertunduk. Kita banyak kali tertunduk karena apa? Tidak diperhatikan. Kita tertunduk karena apa? Mungkin kita merasa tidak punya sesuatu. Kita tertunduk oleh karena apa? Karena kita tertekan dengan persoalan-persoalan kita. Dan Tuhan penopang bagi orang yang tertunduk, kalau dalam terjemahan lain hampir roboh atau sudah bahkan dikatakan sudah jatuh, Tuhan angkat lagi topang. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, di Soli saya tidak tahu dulu, kami tanam pepaya. Pepaya itu dia tumbuh bagus, buah banyak, sekarang juga banyak buah. Jadi siapa yang mau lewat, mau petik silakan. Tapi sampaikan lupa atau teleponkan langsung singgah. Dulu tahun 99 kalau tidak salah, itu pepaya sampai berapa puluh pohon. Orang yang tertarik, apalagi orang benar yang suka bikin bom, ketemu Pak Pendeta bisa silakan ambil. Dan saya lihat pepaya berbuah bagus, lebat, besar-besar. Tapi sementara berbuah bagus, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mulai layu dan dia mulai goyah. Saya coba topang, ambil kayu dan topang. Tapi saya tidak tahu rupanya karena akarnya busuk dan dia mati. Nah, jadi kalau sudah jatuh ditopang, saudara-saudara. Tapi banyak kali kalau kita melihat pohon yang ilustrasi yang paling bagus, pohon kamboja. Biasa orang begini bilang semacam pohon-pohon kerdiri itu. Jadi pohon kamboja itu kan biasanya berdiri, kita tahan dia, nanti dia setelah dia kuat, dia sudah walaupun diri, tapi dia tetap tidak jatuh. Nah, Tuhan dia menopang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi doa atau pendoa yang
dikenal oleh Tuhan adalah orang yang betul-betul menantikan pertolongan Tuhan. Dia sadar dia butuh pertolongan Tuhan. Ada orang sudah jatuh tertuduh tapi tidak sadar dan tidak berteriak kepada Tuhan minta tolong. Tapi orang yang rendah hati akan menyadari keadaan dirinya, Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saudara-saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, semua orang yang jatuh, yang dalam kesusahan, semua orang yang tertunduk. Bagian lain mengatakan orang yang terbungkuk-bungkuk karena beban pergumulan, orang yang dalam keadaan kesulitan, semua orang bisa datang kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi siapakah doa atau pendoa siapa yang dikenal oleh Tuhan? Doa yang bagaimana dikenal oleh Tuhan? Doa yang disampaikan oleh orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sudah tahu kalau menanti-nantikan, biasa kami kalau ke pegunungan Arfak itu pakai apa? HT itu. Dan biasa tanya, sudah posisi mana? Posisi di mana? Oh, masih di Batu Goyang. Sekarang Batu Goyang longsor. Wah, dekat. Biasanya kan longsor. Wah, ini sih panjang. Pas tiba. Tapi saya juga pernah ikut menanti-nantikan itu. Lama sampai belum datang. Jam berapa mulai? Jam 10. Kita sudah tunggu di jam 10. Datangnya jam 3. Tapi tetap sabar menanti-nantikan. Dan saya bisa membayangkan saudara, Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita. Tetapi Tuhan mau mendengar atau peduli dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa yang akan diperoleh orang yang menantikan Tuhan? Ayat 15 dikatakan, maka sekalian orang yang menantikan Tuhan dan engkau pun memberi makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Memang ini berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Tetapi kalau kita lihat kebenaran rohani di sini, artinya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berkenan. Tuhan akan membuka tangannya. Jadi seperti anak-anak dulu kita dulu waktu di Jogja kami kuliah, saya kuliah, ibu kerja, kita dititipkan. Tapi bude yang biasa, bukan biasa, yang pernah jaga kita ajar lagu begini. Dia bilang lagu itu bunyinya mama, papa pergi, mama sibuk, mama datang. Biasanya kalau kami datang, mari Tuhan membuka tangan. Siapa menantikan dia? Mari anak, mari. Dia tidak menantikan. Oh, kok ada tunggu saya kan? Tunggu saya. Tidak. Tuhan bilang, mari anak. Kau menangis, mari. Tuhan dengan dadanya menangislah. Saya sudah tahu hati. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi doa siapakah yang berkenan kepada Tuhan tadi? Doa dari orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, doa dari orang yang setia. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang bersungguh dengan sungguh-sungguh. Setia yang maksud di sini adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, tulus, benar. Ayat 18. Kita baca sama-sama ayat ini, mantap sekali. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan dekat kepada setiap orang yang bersungguh kepadanya. Kepada setiap orang yang bersungguh kepadanya dalam kesetiaan. Kata apa yang penting lagi? Yang menarik, bukan penting, semua penting. Saya tertarik di kata setiap orang. Di ayat ini berapa kali setiap orang? 2 kali kan? Tuhan dekat pada setiap orang, bukan pada orang tertentu. Setiap orang. Dia dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, tetapi bukan hanya berseru dalam kesetiaan. Saya mencek di sini. Saudara berseru dalam kesetiaan itu dengan tulus, benar, dengan hati yang jujur. Karena kalau orang berseru kepada Tuhan tapi formalitas kata-kata, sehingga ada baik sekali kalau kita ingat perkataan ini. Lebih baik berdoa tanpa kata-kata dengan hati, tetapi banyak kata-kata tanpa hati. Atau berdoa kita kadang-kadang mama-mama atau siapapun kita hanya berdoa saja, tertunduk saja tidak mengucapkan kata-kata, tetapi hati kita berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan bahwa Allah menginginkan kebenaran. Tuhan melihat kesungguhan hati, dan itulah doa yang dikenal oleh Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh. Ada kan?
Misalnya, siapa yang sakit? Kita doakan untuk Pak Tony yang sakit. Waktu kita berdoa untuk yang sakit, apakah betul-betul kita terus doa atau cuma sekedar kata-kata yang kita ucapkan? Atau betul-betul kita merasakan Dr. Bulan? Dan sebagai gembala, kalau saya doa untuk orang yang sakit, saya menyadari betul, aduh ini sakit. Ada satu gembala yang pernah kami kunjungi waktu baru-baru ini, mungkin juga hidup saya nanti jadi dengar. Dia itu sakit, Bapak Ibu Saudara, lama sekali sakit. Kemudian akhirnya dia sudah di kursi roda. Jadi dia tetap menggembalakan, tapi kalau di khotbah dia tetap duduk di kursi roda. Ya saya tidak tahu sakitnya apa, tapi dia lemah, tak berdaya. Waktu kami kunjungi, "Shalom, selamat malam." Saya dengar suara yang cerah sekali. "Shalom, selamat malam, Pak Gembala." Dia dalam keadaan lemah tubuh, tapi suaranya jernih, semangat. Saya bilang, aduh, Ibu Gembala, Ibu memberikan semangat kepada kami. Ibu yang sakit ini tetap setia melayani. Yang dia sekarang sudah ditempatkan di kampung kami karena sakitnya. Ada disiapkan mimbar khusus. Benar yang saya kasih Dr. Yesus Kristus. Orang yang setia menantikan, orang yang setia untuk berdoa, orang yang tulus untuk berdoa, orang yang benar-benar berdoa, menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan dengan kesungguhan, bukan kata-kata. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, kita betul-betul mengalami dan merasakan dia punya pergumulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa yang dikenal oleh Tuhan atau siapakah yang doanya didengar oleh Tuhan. Yang ketiga, doa dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Memang saudara, kalau kita melihat takut akan Tuhan ini artinya apa? Artinya doa dari orang yang menghormati Tuhan. Makanya kadang-kadang saya beri juga yang orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Tadi ikut barang-barang ya, sebutkan oh my God, atau apakah betul-betul berseru bagi nama Tuhan. Saya pernah cerita di sini, ada dua orang ibu dua ini punya anak yang sama-sama punya anak yang tak karuan, ada baik nakal. Tetapi ibu yang satu selalu begitu, wah anak ini dia maki-maki anak, kamu memang ini. Tapi ada ibu yang satu, dia hanya selalu berseru, oh Tuhan tolong anak. Tapi seruan sebut Tuhan dalam keadaan berdoa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang takut akan Tuhan, artinya Tuhan memperlakukan secara istimewa orang yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-19 ini, ada 3 hal istimewa yang dilakukan Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Ayat 19. Pertama apa? Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia melakukan kehendak, tapi bukan semua kehendak ya, bukan semua keinginan. Kita bilang, kalau begitu, saya takut akan Tuhan supaya Tuhan dengar keinginan saya. Keinginan itu apa? Saya mau beli helikopter. Nah, ya. Keinginan memuaskan keinginan sendiri ya. Tapi pasti kehendak kita adalah kehendak yang menyenangkan hati Tuhan. Atau saya menginginkan kehendak Tuhan supaya apa? Saya istri satu lagi kan? Tidak ada. Bukan itu bukan kehendak Tuhan. Orang yang takut akan Dia, kemudian yang kedua, keistimewaan kedua apa? Mendengarkan dan teriak. Ada orang yang berdoa tapi tidak teriak ya. Apakah kita berdoa, oh Tuhan? Tidak. Tapi teriak ini adalah menggambarkan oleh karena dia benar-benar membutuhkan pertolongan. Ingat yang pertama tadi, benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, maka dia berteriak. Orang yang jatuh di dalam lubang, kemudian kalau ada orang lewat dia bilang ini, tolong saya dalam hati, berdoa dalam hati. Orang tidak bisa dengar, orang lewat aku berteriak, tolong saya. Nah, hati kita berteriak kepada Tuhan. Dan dikatakan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan dengar teriaknya. Teriak yang minta tolong. Dan yang ketiga, keistimewaan apa yang didapat? Menyelamatkan mereka. Saya coba cek ini dalam bahasa asli. Kata menyelamatkan itu sama juga dengan menolong. Ya. Artinya kita tersesat, kita membutuhkan pertolongan, ketika berseru Tuhan menolong. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita harus adalah orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan.
Nah, pasti permintaan kita kalau menghormati Tuhan adalah permintaan yang menghormati Tuhan. Amin. Tidak mungkin kalau kita menghormati Tuhan, permintaan kita adalah untuk kepuasan keinginan daging kita, tidak mungkin. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa siapakah yang menggerakkan hati Tuhan? Yang keempat adalah doa dari orang yang mengasihi Tuhan. Ayat 20. Doa dari orang yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Pendoa yang menggerakkan hati Tuhan adalah pendoa yang mengasihi Tuhan. Nah, ketika kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita menjaga nama baik Tuhan, maka Tuhan akan menjaga. Nah, kalau Tuhan yang jaga kita, siapa ganggu kita? Bisa ya? Tuhan jaga kita. Tapi kadang-kala ada orang punya sikap yang berbeda. Tuhan jaga saya, jadi saya tidak takut dengan kok. Tuhan jaga saya. Bahwa ini nantang apa? Tuhan jaga kita adalah gimana kita pergi berada, tidak pernah meninggalkan dari kita. Pasti ketika kita berdoa, Dia tahu apa yang kita doakan, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi seruan hati kita. Saudara-saudara, jadi kesimpulan saya seperti ini. Doa yang berkenan kepada Tuhan, pendoa yang berkenan kepada Tuhan adalah berdoa atau doa yang datang dari pendoa-pendoa yang memiliki sikap hati yang benar. Pendoa yang berkenan kepada Tuhan adalah pendoa yang rendah hati menantikan pertolongan Tuhan. Pendoa yang setia berseru dengan tulus dan sungguh-sungguh. Pendoa yang takut akan Tuhan, pendoa yang mengasihi Tuhan. Dan apa yang akan diperolehnya? Banyak yang dikatakan mulai dari 14, dia akan tegakkan, dia akan topang. Kemudian ayat yang ke-17, dia ayat 18, dia mendengar seruan. Kemudian ayat 19, dia mendengarkan teriak mereka minta tolong, menyelamatkan mereka, menjaga mereka. Itu janji-janjinya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara berdoa itu, jadi bukan berarti saya bilang begini, kita semua bisa berdoa. Kalau begitu, kalau saya punya pokok doa tidak usah sampaikan di hamba Tuhan. Tidak, sampaikan saja. Tapi kita juga berdoa. Kita bisa berdoa sendiri. Dan kalau kita membagi beban, saya biasanya bagikan beban juga untuk doa. Kadang-kadang juga waktu sakit itu, saya langsung bilang ke Git, tolong sampaikan ke Pak Yos dan Bu Devi itu, Bapak sakit, untuk didoakan. Dan saya sampaikan ke keluarga-keluarga. Mami saya secara khusus. Tapi sorenya itu, sebenarnya saya sudah telepon sama mami, tapi saya tidak bilang bisa sakit. Jangan dia jadi pikiran lagi di sana. Tapi hati saya mau bilang, tapi seorang ibu pasti tahu. Saya ke mami itu sudah 83 tahun. Dia sudah tahu. Jadi pada waktu telepon sudah keluar rumah sakit, dia bilang, katanya kamu, iya waktu itu, waktu telepon sebelum ke rumah sakit sudah sakit, tapi ya iya, tapi dengar suara kamu sakit. Nah, saudara-saudara saya kasih Tuhan, seorang ibu saja tahu, apalagi Tuhan ya. Dia tahu bahwa kita berkumpul. Karena itu saudara, jadilah orang-orang yang selalu nantikan Tuhan. Jadilah seseorang yang kalau berdoa tidak usah pikir kata-kata, tapi apa yang dalam hati dicurahkan saja. Apa yang dalam hati disampaikan. Tapi kalau dalam hati itu, ini jaga baik-baik. Kalau misalnya kita di pertemuan seperti ini, apa yang dalam hati kita marah di dalam itu jadi masalah. Yang dimaksud itu curahkan dalam hati itu, ya ada hal-hal tertentu yang Tuhan saja yang pegang. Apa yang orang lain mendengar kan? Ya. Yang ketiga, doa dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetap takut akan Tuhan dan kasihlah Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman. Keistimewaan yang Tuhan beri bagi kami untuk berdoa. Dan bahkan siapapun bisa datang nanti di tahta kasih karunia milik Tuhan menyampaikan permohonan doa. Tetapi tolonglah kami menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Jadi orang-orang menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang betul-betul mengasihi Tuhan. Kami berdoa memohonkan biarlah Tuhan tolong
mengalami Tuhan melalui jam-jam doa kami dan doakan. Kami ucap syukur firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara.